nanti yang lain juga bisa seberani juga sama Putri ya untuk tampil di depan untuk acara sambutan berikutnya. Ya, oke. Ya, silakan. Oke, langkah ke acara selanjutnya yaitu Nafidzatul Hasanah dan doa tentang tema kado kebajikan akhir tahun 2021 untuk yatim dan duafa oleh Ustazah Bunda Haja Safriani Abdullah SPDI. Wadahnya dipersilahkan. Tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pemilik kampung masih ada? Apa udah pulang? Oh iya. Yang sama-sama kita hormati Ketua RW, Ketua RT sebagai pemilik kampung Arenjaya ya. Wabil khusus kita hormati pimpinan Yayasan Bangkit Bapak Saifullah SPDI MM, Ketua Umum Bapak Sahirin, dan seluruh jajaran yang walaupun tidak disebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi kemuliaan kita pada sore hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah hari ini bertepatan dengan 24 Desember atau Hijriahnya tanggal berapa ini? Siapa yang ingat? Siapa yang ingat? Hijriahnya, tanggal Hijriahnya tanggal berapa? Siapa yang ingat? Bulannya bulan apa? Bulan Hijriahnya apa namanya nih? Iya, Desember bulan nasionalnya, Hijriahnya 17 apa sayang? Bulan Rajab. Ya sudah, PR buat semua. 19 Jumadil Awal. Lihat kalender dulu. Gak apa-apa, tepuk tangan buat Bapak. Karena memang begitu kita, ya. Jadi kita sering melupakan hari besar Islam kita, tanggal kita. Ya seperti tadi subhanallah ya, anak-anak tampil yang hafiz, yang selawat, yang tarian, ya. Subhanallah, itu pasti gurunya sudah bekerja keras, ekstra, tapi bisa kita perhatikan. Kalau yang hafiz, namanya aja nggak kenal, di absen namanya nggak tahu, pelongok, akhirnya yang nggak harus dipanggil. Kenapa tuh? Yang bernuansa akhirat itu ternyata begitu berat, ya. Barusan selawat, musiknya indah, tapi anak-anak bunda grogi, nggak bisa ngikutin selawatnya. Nggak apa-apa, itu tepuk tangan dulu. Luar biasa untuk anak-anaknya, untuk gurunya. Tapi ini kita sebuah perenungan. Memang begitu kenyataannya. Giliran yang tarian itu dandannya luar biasa tuh. Dari jam berapa tuh tadi dandannya tuh? Dandannya lama, rapi, konsentrasi, wajahnya sumringah semua. Urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat, kan yang dibawa itu selawat sayang. Kenapa? Dengan sumringah kita kan puja Rasulullah kita. Iya, Bunda menghargai semuanya, subhanallah. Itu pasti perjuangan luar biasa. Tapi ini memang sebuah perenungan. Ternyata apa-apa yang berbau akhirat itu berat.
akan susah. Tapi kalau urusan dunia mudah dan indah. Kira kita begitu perenungan kita ya. Tapi insya Allah nanti ke depannya lebih baik. Jangan takut-takut, salah nggak apa-apa. Yang penting pede dulu. Nih pejuang Islam nih, mau salah ya namanya juga belajar. Ini kan udah gugup duluan, udah takut duluan. Tapi giliran yang nari, senyum-senyum semua tuh wajahnya. Dandannya juga cakep-cakep. Bunda belum pernah tuh dandan kayak gitu dari muda sampai tua. Nggak bisa dandan. Dan nggak pede kalau didandanin. Udah maunya begini aja, sudah apa adanya. Ya. Sedih nggak di komen sama Bunda? Ya, artinya besok semangat lagi pejuang Islam. Jangan takut salah, jangan grogi, semangat karena kita cahaya Islam. Semangat juga untuk para guru-gurunya walaupun nggak dibayar. Gurunya dibayar kan? Gurunya nggak dibayar kan? Nanti Allah aja yang bayar. Sedang berniaga dengan Allah, percayalah Allah akan bayar dengan tidak ternilai. Alhamdulillah. Kapan? Dunia dan akhirat. Kalau guru tari dibayar nggak? Bayar? Bayar. Kalau guru ngaji harus ikhlas dong guru ngaji, gitu ya. Makanya kalau guru ngaji yang belum mengerti sedang berniaga dengan Allah sering bolos. Hujan dikit bolos, capek dikit bolos karena merasa tidak dibayar. Padahal subhanallah sedang berniaga dengan Allah, satu tarikan nafas itu subhanallah Allah akan ganti. Kapan? Sekarang dan nanti pasti. Jadi itu hari ini di sini subhanallah sudah turut bahagia. Bahagia pertama adalah tadi subhanallah azan terdengar, pending acara hanya 30 menit. 30 menit luar biasa itu kita di mata Allah. Bagi acara pending 30 menit sholat berjemaah subhanallah. Untuk itu Bunda tepuk tangan dulu semua. Dan selanjutnya silakan lanjutkan acara. Mau ditambah tarian lagi boleh, mau selawat lagi ya ayo subhanallah. Yang penting kita sudah muliakan Allah. Ini pemilik kampung kayaknya nih. Ya selamat datang Pak. Sudah saya ambil waktunya Pak. Iya. Jadi dan karena ini di akhir tahun, Bunda tidak akan lagi menyampaikan keutamaan memuliakan anak yatim karena Bunda percaya seluruh pengurus Daya Bangkit adalah hamba-hamba Allah yang sangat tulus, sangat mengistimewakan anak yatim. Jadi kita tidak bicara lagi keutamaan anak yatim. Tapi hari ini mungkin kita lebih tepatnya muhasabah. Ya, muhasabah di akhir tahun. Dari awal Bunda ikuti subhanallah ya Bangkit di usianya yang ke-5 tahun. Cabang sudah 4 ya Pak? 3 apa 4? Pusat Renjaya Juni 2020 di mana kita? Parung masih berjalan? Masih Bunda. Alhamdulillah. Jadi 3 ya? 3 Bunda. 3 dengan pusat. Insya Allah tahun depan tadi kita akan membangun rumah Hafiz. Subhanallah. Sukamekar, Sukawangi Bunda. Ya? Di desa Sukamekar, Sukawangi sudah ada wakaf 250 meter Bunda. Sukamekar Sukawangi beda 2 wilayah berarti. Desanya Sukamekar, Oh. kecamatan Sukawangi. Iya. Di Babelan di sana. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kita tepuk tangan. Jadi kita muhasabah. Sekali lagi Bunda selalu terkesan. Kenapa Bunda kalau diundang Daya Bangkit insya Allah nggak pernah absen ya? Nggak pernah absen insya Allah. Asal tahu aja. Kalau nggak nongol-nongol berarti nggak dikasih tahu.
Ya, terakhir di pusat ya. Terakhir di pusat April tahun ini. Berarti sudah berapa bulan kita nggak ketemu? 8 bulan. 6 bulan ya. Sekarang bulan 12. April terakhir, 8 bulan. Kenapa? Karena Bunda sangat salut dengan 10 orang hamba Allah pencetus ia bangkit. Pernah Bunda sampaikan seperti di Parung, Bunda ini bersyukur ada perahu. Perahunya sudah jadi, di dalamnya sudah siap, nakodanya ada, konakodanya ada, bagian tekniknya ada, semua sudah ada. Allah cemplungin Bunda, cemplung masuk hanya sebagai radar, penyeimbang. Enak kan? Tiba-tiba punya anak pinter-pinter 10 orang, Bunda tinggal sebagai radar saja. Maka kalau sang radar cuman diundang, tinggal memberikan insya Allah sedikit cahaya. Kalau nggak datang kan kebangetan. Iya. Nah insya Allah. Jadi seingat Bunda sih belum pernah Bunda absen kalau diundang ya bangkit. Insya Allah. Jadi akhir tahun ini kita motivasi apa? Kita muhasabah. Subhanallah, yang sudah berubah di pengurus ya bangkit adalah sholat tepat waktu sudah terlaksana dengan sangat baik. Alhamdulillah, insya Allah itu akan menjadi pondasi dasar untuk semakin kokoh. Ibarat pohon itu akarnya menjulang ke dasar bumi. Kalau akarnya sudah menjulang ke dasar bumi, maka batangnya akan tumbuh makin besar-besar dan kokoh. Cabang-cabangnya akan banyak dan kuat. Dan insya Allah pasti buahnya akan berbuah manis. Insya Allah. Kalau sudah dasarnya sudah berdiri kokoh, jangan khawatirkan apa-apa. Ini tadi berapa? 750 juta ya? Insya Allah tahun 2022 kebayar. Insya Allah kebayar. Bayar insya Allah. Kalau sudah pondasinya kokoh, kalau sudah zat yang maha tunggal sudah kita esakan, kita agungkan, kita muliakan, kita istimewakan, jangan takutkan apa-apa. Jangan takut apa-apa. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik dalam ridho Allah. Walaupun mungkin yang akan kita hadapi terkesan ini ekstrim banget ya, jangan takut. Semakin ekstrim kita hadapi di depan, semakin ekstrim juga pertolongan Allah untuk kita. Insya Allah, percaya. Kenapa? Kok di depannya ekstrim? Karena menurut Allah kita hamba-hamba Allah yang mampu. Dan Allah akan hadirkan pertolongannya sesuai dengan anggapan atau kepercayaan Allah kepercayaan kita kepada Allah. Jadi silahkan tahun 2022 silahkan bikin program. Mau apa? Mau cabang di satu lagi ya Allah. Mau itu rumah tapis segera dibuka ya Allah. Yang Aren Jaya segera lunas ya Allah. Mau minta cabang berapa lagi? Silakan. Mau umroh bareng ya Allah. Pengurus ya bangkit umroh bareng ya Allah. Ya, insya Allah. Buat program, sampaikan kepada Allah, yakin. Insya Allah. Karena syaratnya apa? Syaratnya kan sudah kita laksanakan. Allah memanggil melalui muazin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini acara sudah meriah. Pendi. Bersama agungkan Allah, muliakan Allah, istimewakan Allah, sampaikan kebutuhan kita sama Allah. Gak mungkin Allah meninggalkan kita. Insya Allah. Jadi acara seperti tadi udah berapa bulan nih? Yang habis asar datang pending acara sudah berapa bulan? Dari April? Subhanallah. Alhamdulillah. Iya, insya Allah.
petunjuk dari Allah melalui lisan Bunda. Bunda hanya perantara Allah. Dan memang selalu begitu. Setiap mau berangkat, Bunda nggak bawa konsep. Setiap mau berangkat, ya Allah, rahmati langkah hamba. Jadilah langkah ini ya Allah untuk mengantar dan meraih al-hikmah, kebaikan dan keberkahan. Bimbing hamba untuk menyampaikan ayat-ayat-Mu yang sudah hamba amalkan dan yang dibutuhkan oleh jemaah. Siang ini, kalau malam, malam ini, kalau pagi, pagi ini. Hanya itu yang Bunda bawa ketika berangkat ceramah. Karena itu, apa yang Bunda sampaikan itu yang dibutuhkan jemaah. Karena ketika Bunda berdiri di sini, Bunda hanya wakil Allah. Wakil Allah, lisannya dipinjam untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Matanya dipakai untuk melihat mata Allah, mendengar dengan mata Allah, berdiri dengan kekuatan Allah. Jadi subhanallah. Nah, terakhir April yang Bunda ceramah masuk YouTube, masuk YouTube Pak Haji, Pak Ketua Umum. Subhanallah, berarti sudah 8 bulan ya. Isra Mi'raj, ya. Berarti kita sudah Mi'raj sama-sama ya. Jadi terhitung Isra Mi'raj tahun 1441 Hijriah, 41 ya? 42, sudah 42 waktu itu. Kita sudah Mi'raj. Itulah. Kalau selama ini setiap tahun Isra Mi'raj diperingati. Kalau sudah Isra Mi'raj itu proposal berjalan ke pemerintah, ke rakyat kecil. Isra Mi'raj diundang penceramah yang terkenal, yang ada di TV, transportnya jutaan. Nanti dia ceramah 30 menit diselingi humor-humor yang terkadang di luar kewajaran. Setelah itu dia pulang, penitia tinggal ngitung utang. Tidak ada yang tertinggal. Karena kenapa? Nauzubillah, kadang-kadang dakwah pun diperjualbelikan. Kita bersyukur, kita ini hamba-hamba Allah yang sedebu. Tapi kalau lisan kita dipinjamkan oleh Allah untuk menyampaikan ayat-ayat Allah dari hati menembus hati. Jadi ilmu itu amalkan dulu baru sampaikan. Tuntut ilmu, amalkan baru sampaikan. Nah sekarang Bunda tambah doanya. Kalau tadi kan yang sudah diamalkan, sekarang Bunda tambah yang akan hamba amalkan ya Allah. Kenapa? Boleh jadi jemaah itu membutuhkan, Bunda pun membutuhkan, gitu. Jadi yang akan hamba amal. Jadi bisa jadi pada saat Bunda menyampaikan, Bunda pun membutuhkan ilmu itu. Jadi berangkat ceramah seperti itu. Kita wakil Allah. Bunda tidak lebih baik daripada yang duduk. Bunda tidak lebih berilmu daripada yang duduk. Bunda tidak lebih pintar daripada yang duduk. Hanya kebetulan diberi kesempatan oleh Allah untuk menyampaikan ayat-ayat Allah, kita saling mengantar dan meraih al-hikmah, kebaikan dan keberkahan. Insya Allah. Ya, tadi sholat ya. Lalu program kita yang sangat kita harapkan bisa terwujud adalah membangun rumah tahfiz. Kira-kira di bulan apa itu? Di bulan apa nanti kita rumah tahfiz? Kita dalam rangka wakaf dulu. Dalam kawasan lahannya. Oh iya. Jadi baru 250 meter. Ya. Dari yang sekarang mewakafkan akan mengajak teman-temannya untuk berwakaf. Oh iya, berarti program kita meluaskan wakaf dulu dan meresmikannya. Gitu. Ya, ya. Insya Allah semuanya Allah akan mudahkan, Allah akan lancarkan. Ya. Ada tamu, silakan Pak. Kira tadi dari ini nih, dari RW periksa masker.
Dari komunitas Gojek Bekasi. Oh gitu ya, silakan. Iya. Dia tadi sholat ya. Jadi kalau sholat kita sudah tepat waktu, ketika Allah memanggil kita dengan suaranya melalui muazin, kita sudah datang, maka kita orang-orang yang istimewa dan mengistimewakan Allah. Maka jangan pernah khawatirkan apapun tentang dunia dan akhirat kita. Percayalah, semua Allah akan selesaikan. Lalu kalau begitu, sudah bunda nanti akan terbentur. Sudah bunda, sholatnya sudah rapi, tapi kok masih banyak ujian. Ada yang begitu? Kok makin beres nih sholat, ujiannya makin besar. Ada nggak yang merasakan begitu? Ada. Makin besar perhatian kita kepada Allah, makin besar ujian. Ya, maka kita akan bertanya, ya Allah, apakah ini ujian, ataukah ini teguran, atau azab? Pasti bertanya begitu ya. Ada nggak kita yang selama ini mengalami ujian? Ini ujian kok nggak berhenti-berhenti ya? Kata bunda, kalau sholatnya sudah beres, semuanya beres. Jangan berpikir beres itu tanpa ujian. Jangan berpikir beres itu tanpa rintangan. Jangan berpikir beres itu tanpa rintangan. Tapi tadi bunda bilang, semakin kita dekat sama Allah, Allah akan berikan kita ujian yang menurut kasat mata kita ekstrim. Tapi pahamilah, semakin ekstrim ujian kita, berarti di mata Allah kita semakin istimewa. Alhamdulillah. Kok bisa begitu? Kita lihat perjalanan Nabi dan Rasul. Dari Nabi mana dulu baunya? Dari Nabi Adam apa Nabi Nuh langsung? Nabi Nuh. Langsung Nabi Nuh berarti ya. Nabi Adam nggak usah. Ya. Nabi Nuh dikisahkan beliau itu umur beliau lebih kurang 950 tahun. Beliau berdakwah lebih kurang 500 tahun atau 450 tahun sampai 500 tahun. Yang mengikuti beliau hanya 50 orang. Berarti 100 tahun berapa orang? 10 orang. Dan yang lebih ekstrimnya lagi, ketika banjir sudah datang, tidak ada lagi untuk bisa menyelamatkan diri, kapal sudah tersedia. Allah berfirman kepada Nabi Nuh, "Hai Nuh, naikkan umatmu ke dalam perahu itu, termasuk orang munafik." Jadi di dalam yang 50 itu ada orang munafik. Jadi bukan berarti begini, masukin yang munafik, bukan. Di dalam murid Nabi Nuh yang 50 itu masih ada orang munafik. Apa tuh munafik? Mulutnya iman, hatinya belum. Kenapa tidak ditenggelamkan? Karena untuk ujian berikutnya. Kalau yang ikut beriman semua berarti tidak ada ujian lagi, selesai perjuangan Nabi Nuh. Jadi kata Allah, naikkan umatmu, masukkan yang munafik. Ada di antara 500 tahun berdakwah hanya 50 orang masih ada orang munafik. Jadi subhanallah, kalau pejuang-pejuang yang bangkit baru 5 tahun sudah hampir 4 cabang. Anak-anak sebegini banyak. Kalau masih ada pergesekan di dalam, itu sangat-sangat wajar. Sangat-sangat wajar. Jangan pernah berpikir ingin keluar dari barisan Allah. Kuatkan barisan. Jangan pernah berpikir, dah capek keluar aja, pegel. Ide saya nggak ada yang masuk. Guru saya yang kasih ide nggak ada yang masuk. Jangan baper. Kata siapa tuh baper? Biasa aja. Biasa aja. Kata anak muda kan jangan baper gitu ya. Dan yang lebih ekstrim lagi, di antara yang 50 itu, sementara orang munafik, murid yang munafik boleh masuk, tapi istri dan anaknya tidak termasuk
kira-kira? Berdakwah hampir 500 tahun. Allah tahu di antara yang 50 itu ada yang munafik. Boleh masuk, tapi anak dan istrinya tidak boleh masuk. Apa bukan itu goncangan yang luar biasa? Kalau kita mah kali ya, kalau kita nih, ya capek-capek berdakwah, orang-orang tercinta saya ketinggalan, berhenti aja dah. Kira-kira kita begitu nggak? Bisa jadi. Tapi itulah Allah beri contoh kepada kita. Kalau hidayah itu hak prioritas Allah, tugas kita hanya sampaikan, ingatkan, doakan. Maka subhanallah, kalau Bunda menyampaikan 8 bulan yang lalu terlaksana sholat berjemaah, bahagia Bunda tuh bahagia, air matanya kesini. Subhanallah, terima kasih ya Allah, lisanku bermanfaat. Alhamdulillah. Udah terharu sekali tadi. Ternyata hanya 30 menit. 30 menit kita waktunya luas sekali. Masih bisa ngobrol tadi, masih bisa makan. Bunda lihat tadi ya, 30 menit itu. Ya, itu Nabi Nuh. Jadi artinya apa? Di dalam perjuangan kita mencintai Allah, mengharapkan cinta Allah, tugas kita laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Apa yang Allah hidangkan di hadapan kita, terima. Pahit, telan. Manis, nikmati. Sedih, telan. Duka, nikmati. Jangan pernah berpikir, ya Allah, katanya kalau sudah melaksanakan perintahmu, meninggalkan laranganmu, hidup beres. Ini malah makin kacau nih hidupku. Allah sudah mempersiapkan perangkatnya untuk kita menghadapi yang ada di depan ini. Insya Allah. Itu ujian, ya, itu ujian. Lalu apa bedanya? Bagaimana kalau kita tahu itu ujian dengan teguran? Nah, samakah peristiwanya? Bisa sama. Hamba-hamba Allah yang diuji untuk menaikkan derajat dengan hamba-hamba Allah yang ditegur untuk memperbaiki diri, ujiannya bisa sama, tapi menyikapi berbeda. Yang ujian dia akan semakin dekat kepada Allah, yang teguran dia akan berkeluh kesah. Pentingnya ilmu. Maka Bunda istilahkan ilmu itu cahaya kalbu. Ilmu cahaya kalbu. Ilmu cahaya iman. Maka beda iman dengan ilmu, seperti kamar tanpa ruangan. Kita ilustrasikan kamar itu iman. Lalu kalau tidak ada cahaya, sementara di kamar itu ada kasur empuk dengan spray yang indah dan wangi, dengan AC yang sejuk, perangkatnya istimewa, tapi tidak ada cahaya, nyaman tidak? Itulah iman tanpa ilmu. Saya sudah lahir Islam, pedelah, pokoknya syahadat aja masuk surga. Islam keturunan. Apalagi kalau baru belajar Islam. Ya maaf, Bu Wiwin tadi lagi sambutan, Bunda. Giliran sambutan ingat Bunda. Bunda tuh tolongin Bunda, begitu. Sudah berapa bulan mau janji-janji datang ke taklim? Iya. Giliran di sini, Bunda, bantuin aku Bunda. Gimana bantuin kalau di sini kan? Bantuinnya datang ke taklim. Karena beliau baru kenal Islam. Sampai di mana tadi? Sampai di mana tadi? Cahaya. Sampai di mana? Cahaya. Ya. Cahaya. Kamar tidak ada cahaya. Iya. Jadi ilmu itu cahaya iman. Kita mengejar Allah karena kita tidak pernah tahu berapa waktu kita yang tersisa. Bisa hitungan
hari, hitungan jam. Syukur-syukur hitungan tahun. Syukur-syukur bisa seperti Rasulullah. Tapi seperti Rasulullah pun seperti Bunda ngitung-ngitung nih. Kalaupun rezekinya ada, rezeki umurnya sebanyak Rasulullah, ya lebih kurang 8 tahun lagi. Banyak yang habis, banyak yang sisa? Banyak yang habis, yang sisa tinggal dikit. Itu pun kalau seumur Rasulullah. Tapi kita tidak pernah tahu berapa lama lagi. Maka kita pakai waktu kita yang tidak berapa lama ini untuk memperbaiki diri. Kita berjuang. Dan namanya berjuang itu pasti perlu pengorbanan. Karena kalau tidak perlu pengorbanan namanya apa? Permainan. Kalau tidak perlu pengorbanan namanya permainan. Nah, perjuangan kita ini benar-benar perlu pengorbanan. Kita berjuang untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang mencintai Allah dan mendapatkan cinta Allah.